Pejabat OJK kira-kira akhir tahun pada liburan nggak? Ya liburan, jelas. Nah, apakah Anda boleh liburan? Nah, ini, ya kan? Aduh, saya masih galbay. Nggak bisa seneng-seneng, nggak bisa liburan, gitu ya. Sedangkan yang mengizinkan pinjol ada di Indonesianya saja lagi, waduh, liburannya kayaknya para pejabat-pejabat OJK ini ke luar negeri kayaknya. Ya, kita nggak tahu, walaupun kita nggak tahu, gitu. Tapi pasti liburan. Nah, maksud saya di sini adalah Anda jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas, jangan terlalu terkungkung karena galbay dipinjol. Oke? Kenapa pejabat OJK pada liburan? Karena sebenarnya kalau Anda mau tahu ya, walaupun nggak pantas juga ngomong seperti ini ya, sebenarnya galbay dipinjol itu masalah yang sangat sepele sekali. Ya, wong Anda tinggal galbay saja kok. Ya, sudah ada aturannya, sudah ada asuransinya. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir, ya kan, kalau kita bayangkan pejabat OJK sedang liburan, pejabat OJK-nya saja liburan, masa rakyat Indonesia yang berkontribusi membayar pinjol, membayar denda pinjol gitu kan masih ada. Ya, pastinya masih ada yang bayar gitu ya. Itu masa nggak boleh liburan? Oh, kalau saya langsung saya galbaikan semua. Kuras semua pinjolnya, galbaikan langsung. Ya, apakah kita boleh galbay dipinjol? Boleh jawabannya. Ya, jawabannya boleh. Apakah kita boleh mengabaikan semua penagihan dari pinjol yang kita galbaikan? Boleh juga. Ya. Apakah kita boleh nguras semua limit, anggap saja 30 aplikasi pinjol legal, lalu galbay semuanya? Oke, boleh jawabannya. Ya, karena tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Oke ya, jelas. Nah, sekarang setelah kita galbay banyak ya, atau Anda ini galbay banyak, apakah boleh pinjol ini memaki-maki Anda? Ya, jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh, sangat tidak boleh. Oke, apakah pinjol ini boleh meneror kita, meneror kondar kita? Jawabannya tentu tidak boleh lagi. Oke, lalu jika seperti itu, apakah memang benar ada aturan tentang debt collector yang tidak boleh menghina dan memaki dalam menagih? Nah, pastinya ada. Akan saya tunjukkan hal tersebut. Ya, stay tune terus di video ini. Oke. Nah, tapi sebelum saya tunjukkan hal tersebut, kita bisa melihat perbedaan dari hal-hal tersebut. Ya, yakni nasabah boleh mengajukan pinjol sebanyak-banyaknya dan boleh galbay, boleh mengabaikan penagihan karena tidak ada hukum yang mengatur itu. Ya, tapi ketika pinjol ini menagih dengan cara memaki-maki, menekan dan meneror, maka itu melanggar hukum. Yang artinya sebenarnya jika kita membandingkan hal tersebut, kita itu boleh galbay dan dilindungi hukum. Ya, dari situ pun harusnya kita sudah memahami dasar galbay, bahwa galbay itu diperbolehkan, dipersilahkan. Bahkan ketika nanti Anda ditagih, penagihnya itu tidak boleh melakukan penekanan, kekerasan, peneroran, dan lain-lain. Jadi saya harap tidak ada lagi nasabah pinjol yang ketakutan ketika ingin gagal bayar di pinjol atau sudah gagal bayar di pinjol. Tidak ada lagi ketakutan di situ. Ya. Karena itu tadi kita memakai dua perbandingan tersebut, sisi konsumen dan sisi perusahaan pinjolnya. Ya, konsumen boleh galbay, tidak ada undang-undangnya. Pinjol tidak boleh memaki-maki, menghina, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita perkuat lagi tentang hal tersebut. Oke, yang pertama di sini di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, gitu kan ya, dari Undang-Undang P2SK. Gitu ya. Nah, ini ada artikel dari BI langsung ya, dari bi.go.id gitu ya. Nah, penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan UU P2SK merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia. Salah satu isu yang mendorong penerbitan UU P2SK adalah masih rendahnya perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Gitu. Nah, karena BI ini atau pemerintah ini menyadari bahwa masih rendah perlindungan konsumen dalam sektor keuangan, maka diluncurkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, gitu ya. Yang artinya pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya untuk melindungi konsumen di sektor keuangan.
Oke, saya tidak mengada-ngada. Ini langsung dari BI-nya gitu. Wah, mengada-ngada Bang, masa sih pemerintah mau melindungi konsumen pinjol apa ini? Ya, ini artikel dari BI-nya gitu ya. Pemerintah tahu rendahnya perlindungan konsumen dalam sektor keuangan di Indonesia, maka dari itu diterbitkanlah UU nomor 4 tahun 2023. Nah, kembali seperti di awal. Oke, kita ini boleh galbay, boleh loh, ya kan? Banyak sekali nasabah-nasabah pinjol yang terjerat ketakutan, serasa ingin mengakhiri semuanya gitu kan, mengakhiri hidup, bahkan seakan-akan semuanya sudah berakhir ketika dia itu gagal bayar di pinjol gitu ya. Padahal galbay itu boleh. Karena di sini OJK sedang menggalakkan perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Gitu ya. Saya harap tidak ada lagi korban-korban selanjutnya di pinjol ini. Oke. Nah, yang kedua di artikel Detik Finance dan suara.com gitu ya. Kita baca yang pertama di Detik Finance dulu saja. Nih ya, kita scroll paling bawah. Nah, di sini contoh kasus perilaku petugas penagihan. Contohnya ada peminjam pinjol, P2P lending, perjanjian kredit karena belum membayar, dia melakukan penagihan secara agresif, kata kasar, ancaman dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kode etik. Ini bisa dipidana berdasarkan pada pasal 306 P2SK tadi, kata Tongam L. Tobing. Tongam L. Tobing adalah pejabat OJK. Nah, ini yang sedang digodok nih, digalakan oleh pemerintah ini ya. Ada peminjam dipinjol karena belum bayar, ya pinjol ini melakukan penagihan secara agresif, kata kasar itu nggak boleh, kata kasar, ancaman gitu dan lain-lain. Oke, ini bisa dipidana berdasarkan pada pasal 306 P2SK tadi. Dan juga satu lagi diatur dalam pasal 236 ayat 4 PUJK akan disanksi penjara dan denda jika memberikan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan iklan dan atau promosi penjualan produk atau layanan. Ya, di sini sangat jelas atau saya artikan saja ya. Jadi pasal 236 ayat 4 PUJK itu akan mengenakan sanksi kepada pinjol-pinjol yang produknya tidak sesuai dengan iklan. Gitu ya. Berapa banyak orang yang tertipu oleh iklan-iklan pinjol. Seperti pinjam 3 juta, balikinnya 3 juta 100 dalam 3 bulan. Itu kan bohong sekali. Gitu ya, di pinjol itu rata-rata kalau pinjam 3 juta, balikinnya 4 juta, 6 juta. Ya, seperti itu. Ya kan? Kan bohong. Di iklannya sih bunga murah, bunga ringan. Ya, pasti Anda sangat familiar sekali dengan yang namanya iklan-iklan di pinjol. Ya, yang menipu itu bunga ringan, bunga kita di ringan hanya 0,000. Waduh. Ya sudah seperti tarif XL di tahun 2006 gitu ya. Telepon ke sini hanya 0,0001 rupiah saja gitu kan. Nah, ini berlaku juga ke pinjol gitu kan. Bunganya 0,001. Itu nggak boleh. Oke. Nah, sekali lagi di sini ya, di salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang penagihan akan saya bahas sebentar di sini. Nah, ini ya bab penagihan. Oke, selanjutnya kita scroll ke poin D ini ya, poin D, langsung saja ke nomor 2-nya. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Oke, dilakukan dengan menghindari penggunaan kata atau tindakan yang mengintimidasi. Pokoknya intinya DC ini nggak boleh melakukan kekerasan dalam penagihannya. Yang artinya perlindungan konsumen ini sudah sah, ya. Jadi Anda galbay itu boleh dan dilindungi. Oke, ini bukan kata saya, tapi ini kata OJK-nya langsung. Gitu ya. Jadi jika Anda galbay, gagal bayar, Anda tidak boleh dimaki-maki, tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh diteror, dihina, dan lain-lain. Gitu. Oke, selamat ya. Semoga kedepannya pinjol-pinjol ini gitu ya. Apa itu? Semoga pinjol kedepannya ini ditutup. Ya, ditutup secara massal, gitu kan, sehingga tidak ada lagi yang merasakan kepanikan, ketakutan, kecemasan. Saya juga sama seperti Anda, pernah di posisi tersebut, namun saya segera bangkit sehari saja, langsung saya lawan pinjol-pinjol tersebut. Gitu, Anda juga harus seperti itu, ya. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.